KPK menggeledah rumah mantan Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim di Jakarta Selatan. Penggeledahan ini dilakukan terkait dengan pengembangan kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan keimigrasian. Penggeledahan dilakukan sehari setelah KPK mengumumkan penetapan 8 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait dengan pengurusan izin tinggal bagi warga negara asing. Jadi KPK tiba di lokasi sekitar pukul 13.46 waktu Indonesia Barat dan sejumlah petugas yang mengenakan rompi khas KPK memasuki rumah ini melalui area garasi. Sejumlah penyidik membawa koper yang diduga digunakan untuk mengamankan barang bukti hasil penggeledahan. Meski demikian, KPK belum merinci secara detail barang-barang bukti yang telah diamankan, namun memastikan proses penggeledahan adalah bagian dari pengembangan kasus yang masih terus didalami. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini penggeledahan di rumah Silmi Karim sejak siang tadi sudah bergabung bersama kami jurnalis Metro TV ada Andre Setian. Andre, apakah penggeledahan hingga kini masih berlangsung oleh petugas dan apakah sudah ada informasi apa saja barang bukti yang diamankan penyidik dari rumah Silmi Karim ini? Setelah sekitar 6 jam penyidik berada di dalam rumah Silmi Karim yang berada di Jalan Brawijaya 3 Kebayoran Jakarta Selatan, akhirnya penyidik keluar dari rumah Silmi Karim pada pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan membawa sejumlah harta bergerak dari dalam rumah tersebut. Di mana bisa kita lihat inilah rumah Silmi Karim di belakang saya, Alka, yang tadi akhirnya penyidik membawa keluar beberapa barang bukti harta bergerak, di antaranya adalah 2 mobil mewah, kemudian 5 motor yang di dalam satu truk angkut yang pertama berisi 5 motor, kemudian di truk angkut kedua ini berisikan 4 motor gede, kemudian dengan beberapa sepeda. Tentunya tidak hanya barang bukti harta bergerak, kemungkinan penyidik KPK juga membawa barang bukti lainnya untuk membuat perkara tindak pidana pemerasan dan juga gratifikasi terhadap kasus pemerasan pengurusan izin tinggal bagi warga negara asing di wilayah hukum Jakarta Barat ini semakin terang. Kemudian jika kami follow up juga dengan teman-teman yang ada di gedung KPK, bahwasannya kemungkinan untuk barang bukti tersebut dibawa ke arah Cawang atau di rutan KPK. Nah, kemudian dalam konversi yang sebelumnya KPK juga sudah menyampaikan bahwa telah menyita sejumlah barang bukti maupun aset, yakni totalnya mencapai 17,5 miliar rupiah. Di antaranya ada 7 unit mobil, 15 unit sepeda motor, kemudian 11 sepeda, mata uang asing, logam mulia, saldo rekening hingga aset kripto. Tentunya dengan tambahan barang bukti dari rumah Silmi Karim ini, kami masih akan menunggu konversi lanjutan dari pihak KPK untuk membuat rincian seluruh barang bukti yang telah disita. Alka, jika kita kembali ke rincian kasusnya, bahwa kasus ini merupakan pengembangan dari penyelidikan KPK dalam perkara rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA di Kementerian Ketenagakerjaan serta hasil analisis keuangan oleh PPATK. Kemudian dikembangkan oleh penyidik KPK mengarah pada dugaan pemerasan terkait pengurusan izin sementara tinggal bagi warga negara asing di Indonesia yang melibatkan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan juga Pemasyarakatan Silmi Karim beserta 7 orang tersangka lainnya yang juga sudah ditetapkan. Nah, Silmi Karim ini diduga kuat sudah melancarkan operasi untuk pemerasan ini sejak dirinya masih menjabat sebagai Dirjen IMIPAS di Kementerian Hukum dan juga HAM sekitar tahun 2023. Dan pada periode 2023 hingga 2026 sampai dia menjadi Wakil Menteri IMIPAS, kemungkinan besar masih terus melakukan operasi pemerasan terhadap izin tinggal bagi warga negara asing yang juga secara terstruktur sampai ke Dirjen maupun ke Kasubdit di lingkungan imigrasi, tepatnya di Direktorat Izin Tinggal. Nah, kemudian jika kita bisa sampaikan modus operandinya adalah Direktorat Izin Tinggal kemudian melakukan penarikan permintaan biaya-biaya ekstra tambahan atau pungli dari para pengurus, baik itu penjamin, sponsor untuk setiap warga negara asing yang melakukan permohonan izin tinggal baik sementara maupun tetap di wilayah kantor imigrasi. Kemudian juga ada beberapa kegiatan, ada perpanjangan, ada alih status, ada update domisili, termasuk juga penambahan dependen atau misalkan membawa istri, anak, dan juga keluarga. Hal inilah yang kemudian menjadi modus operandi untuk memungut biaya pemerasan dan juga dengan total yang telah dirincikan oleh KPK ini setidaknya mencapai 175 miliar.
Dengan uang yang diterima oleh Silmi Karim ini setidaknya 100 juta rupiah per pekan setiap hari Jumat. Tentunya kita masih akan menunggu info lanjutan dari pihak penyidik KPK tentang apa saja yang sudah dibawa dari rumah Silmi Karim dan juga pengembangan terhadap kasus ini. Demikian Alka, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih laporan komprehensif Anda. Andrea Septian melaporkan langsung dari kawasan Jakarta Selatan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.